Istilah Candi Agung ini kita temukan dalam sebuah susastra yang bernama Tutur Candi. Jadi kita bisa merujuk dari data susastra itu, dan data susastra itu yang sangat dipercayai oleh masyarakat hingga sekarang. Dalam susastra diceritakan bahwasanya Ampun Jatmika yang berasal dari Keling masuk ke wilayah Kalimantan ini mendarat di sebuah daerah yang bernama Ujung Tanah. Lah, di mana Ujung Tanah itu? Itu yang menjadi permasalahan. Ujung Tanah dalam bahasa Banjar artinya tanah yang menjorok ke laut. Bagi masyarakat Banjar yang hidupnya sebagian besar di daerah Berawa, sungai itu bisa dikatakan sebagai laut. Maka ujung tanah tidak kita cari di daerah pesisir laut pada umumnya, namun bisa kita cari di daerah-daerah dengan tepian sungai. Sekarang tentang nama Candi Agung yang disebutkan di dalam Tutur Candi. Namanya adalah Gunung Candi Agung. Permasalahannya sekarang, di mana gunungnya? Bagi masyarakat Banjar yang hidupnya sebagian besar di daerah Berawa, daerah yang tidak digenangi air itu disebut sebagai gunung. Maka daerah Candi Agung ini pun disebut sebagai Gunung Candi Agung. Tapi di Tutur Candi dijelaskan secara detail bahwasanya candi ini juga sangat megah, mempunyai atap yang besar menyerupai gunung yang berkilau. Berdasarkan hasil temuan, di sekitar sini banyak ditemukan kayu ulin berikut dengan genteng-genteng. Temuan yang paling menarik di kotak ekskavasi di sini adalah adanya temuan struktur kayu ulin. Ibaratnya ada struktur kayu yang vertikal, kemudian ditopang dengan struktur kayu yang horizontal atau bahasa lokalnya kaca puri yaitu. Ini adalah temuan kayu ulin yang kita temukan di salah satu kotak dari hasil penggalian di situs Candi Agung pada tahun 1978. Dari Candi Agung ini tidak memakai bahan yang murni dari batu bata, namun ada komposisi bangunan. Selain batu bata juga ada struktur kayu. Dan dia bercampur dengan fragmen-fragmen genting. Ini adalah genting yang difungsikan sebagai atap bangunan. Ada beberapa jenis dari genting itu, ada yang berbentuk seperti ini ada ujungnya setengah lingkaran, dan ada yang seperti ini ada kotak. Dari situ asumsi kita kemungkinan atap dari candi ini adalah genting yang ditopang dengan struktur kayu ulin. Karena kayu ulin itu sangat khas untuk wilayah daerah yang berawa-rawa seperti ini. Kita menemukan banyak pecahan gerabah. Di celah-celah pecahan gerabah tersebut ada arang yang kemudian kita analisis dengan teknologi radiokarbon, menghasilkan kronologi kurang lebih abad 2-3 Masehi. Dari kronologi abad 2-3 Masehi tersebut membuktikan bahwasanya kawasan sini sudah ada penghunian sebelum adanya penghunian dari situs Candi Agung itu sendiri. Temuan yang paling banyak ditemukan selain gerabah adalah fragmen-fragmen keramik. Untuk kronologi dari fragmen keramik, itu mulai dari dinasti Song sampai dinasti Qing kita temukan di situs ini.
Dengan adanya temuan keramik ini membuktikan bahwasanya terjadi interaksi antara penghuni atau masyarakat yang mendiami di situs Candi Agung ini dengan masyarakat dari luar. Dan ini keletakannya tepat di antara persimpangan dua sungai, yaitu Sungai Tabalong dan Sungai Balangan. Kedua sungai itu menyatu dalam sebuah titik percabangan. Kemudian titik percabangan itu menghasilkan sungai yang namanya Sungai Nagara. Nah, dari sinilah muncul istilah Nagara Dipa. Sungai Tabalong ini berhulu di daerah Pegunungan Meratus, kemudian hilirnya di Kota Amuntai. Sampai di Kota Amuntai, Sungai Tabalong ini bertemu dengan Sungai Balangan. Disitulah membentuk namanya Sungai Negara. Mengingat sungai dalam konteks budaya Kalimantan adalah urat nadi dari perekonomian. Sungai ini menghubungkan daerah-daerah yang ada di hulu, yang ada di pegunungan-pegunungan. Produk-produk seperti ratus, kayu manis itu bisa didatangkan dari daerah hulu melalui jalur Sungai Tabalong ini. Selain itu terdapat juga produk-produk dari daerah-daerah lahan yang berawa. Melalui produk-produk rotan dan purun tersebut, mereka mengolah menjadi bahan-bahan kerajinan tangan seperti keranjang dan lain sebagainya. Ini adalah tumbuhan khas di daerah lahan basah, khususnya lahan basah gambut. Ini namanya purun. Dari purun ini kayak gitu, ini bisa diproduksi atau diolah lagi menjadi kerajinan tangan, baik berupa keranjang maupun tikar. Melalui jalur perdagangan inilah kontak budaya berlangsung. Salah satunya hasil produk budaya yang kita ketahui yang berasal dari masa lalu adalah adanya arsitektur bangunan Candi Agung. Candi Agung ini adalah tempat yang istimewa atau penuh dengan berkah lah di sini. Maka dari itu, tokoh yang bernama Ampu Jatmika itu mendirikan pemukimannya berikut candinya itu di sekitar sini. Dan kerajaan yang dibawa kekuasaannya dinamakan Kerajaan Nagara Dipa.